selaku penasihat hukum Ketua DPRD Madinah, Bapak Erwin Effendi Lubis, bagaimana tanggapan Bapak tentang berita yang saat ini sangat marak terkait tidak ditahannya Bapak Erwin Effendi Lubis, malah dilantik sebagai Ketua DPRD periode 2024-2029? Oke, terima kasih. Memang betul, akhir-akhir ini, beberapa bulan ini, dari mahasiswa itu melakukan unjuk rasa terkait dengan tidak ditahannya Ketua DPRD Madinah, Saudara Erwin Effendi Lubis, dan bahkan dilantik menjadi anggota DPRD Madinah periode 2024-2029 dan sebagai Ketua DPRD Madinah Natal untuk periode kedua. Nah, di sini saya perlu tegaskan dan saya jelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Polda Sumatera Utara ketika saya sebagai penasihat hukum Saudara Erwin Effendi Lubis, dan berita acara yang sudah saya tandatangani bahwa tidak satu orang saksi pun, ya, baik dari kalangan PNS, para terdakwa yang sekarang ditahan, yang menarangkan atau menyatakan bahwa Erwin Effendi Lubis pernah menerima uang atau materi lainnya dari para tersangka atau dari siapapun, baik dia dari calon P3K atau dari manapun. Tidak ada saksi yang menerangkan seperti itu. Nah, jadi kenapa Erwin Effendi Lubis dinyatakan sebagai tersangka oleh Polda waktu itu pada bulan Maret 2024 yang lalu? Ya, karena ada keterangan pada waktu sebelum dia diperiksa bahwa katanya Erwin Effendi Lubis ada meminjamkan uang kepada seorang tersangka sebanyak 200 juta. Ternyata itu tidak benar. Di konfrontir juga tidak ada pengakuan dan tidak ada data bahwa Erwin Effendi Lubis pernah memberikan pinjaman uang kepada salah seorang dari para terdakwa terdakwa tersebut. Nah, Erwin Effendi Lubis disangka melakukan tindak pidana korupsi karena menerima atau suap atau menerima sesuatu dari para tersangka atau dari para calon anggota P3K. Faktanya satu orang pun tidak ada saksi yang menyatakan seperti itu. Jadi itu duduk perkaranya yang sebenarnya bahwa Erwin Effendi Lubis tidak pernah menerima uang dari siapapun, termasuk dari para tersangka maupun dari para calon anggota P3K Madinah tahun 2023. Itu. Terkait berkas pelimpahan Erwin Effendi Lubis yang dikembalikan dari jaksa, yang mana berkas tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun syarat material, itu bagaimana tanggapan Bapak selaku penasihat hukum Ketua DPRD Madinah? Oke, terima kasih. Kembali kami lanjutkan. Pada bulan April, ya, sekitar tanggal 2 April tahun 2024 yang lalu, saya bersama rekan saya Muhammad Kulmi Sarahab SH mendampingi pemeriksaan Saudara Erwin Effendi Lubis di Polda Sumatera Utara. Nah, setelah pemeriksaan tersebut dilaksanakan dan menurut penyidik sudah cukup, maka penyidik melimpahkannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menurut penelitian dari tim jaksa, perkara tersebut dinyatakan belum lengkap secara formil dan material. Maksudnya adalah secara formil belum lengkap, karena Erwin Effendi Lubis bukan pejabat eksekutif. Dia adalah sebagai Ketua DPRD Madinah Natal, tidak berwenang, ya, tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang lulus atau tidak menjadi P3K Madinah. Nah, secara material belum lengkap menurut jaksa. Itu tadi. Tidak ada saksi satu orang pun yang menyatakan bahwa Erwin Effendi Lubis pernah menerima uang, ya, baik dari para calon P3K maupun apalagi dari para tersangka yang ditahan saat ini. Jadi dugaan suap atau menerima sesuatu, menerima uang dari P3K itu sama sekali itu tidak benar. Itu makanya oleh jaksa pada Kejaksaan Tinggi mengembalikan berkas tersebut dengan istilah P18 dan P19 ke penyidik Polda Sumatera Utara. Itu. Satu lagi Pak,
Saat ini Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madinah atau sering disebut juga AMP2K kembali turun ke jalan, sudah berjilid-jilid atau sudah sampai ke jilid 5 melakukan aksi demonstrasi. Itu tolong ditanggapi Pak. Nah itu tadi ya, adik-adik mahasiswa para aktivis pemerhati Madinah belakangan ini marak ya melakukan unjuk rasa, memberikan komentar-komentar yang tangkap Erwin Effendi, Polda Sumatera Utara, Kapolda Sumut jangan pilih yang kurang pilih. Ya Bupati Batubara saat mantan Bupati kenapa ditangkap? Ketua DPR Madinah kenapa tidak? Nah ini yang perlu dipahami oleh adik-adik mahasiswa, para pemerhati penegakan hukum di Madinah. Kasus Bupati Sayur, mantan Bupati Sayur Batubara dengan Ketua DPR Madinah Erwin Effendi itu tidak sama. Mantan Bupati Madinah itu dulu punya kewenangan dalam hal menentukan tidaknya seseorang lulus P3K. Erwin Effendi lulus tidak ada kewenangan untuk itu. Nah, kalau misalnya adik-adik mahasiswa para aktivis melakukan unjuk rasa berulang kali, berjilid-jilid, silakan. Ya, silakan sampai jilid keberapa pun silakan, tapi tidak akan merubah fakta yang sudah terjadi saat ini, bahwa intinya Ketua DPR Madinah Erwin Effendi tidak pernah menerima uang apapun dari para tersangka maupun dari para calon P3K Madinah tahun 2023 yang lalu, sehingga tidak akan mungkin ada perubahan dari sikap Kapolda Sumatera Utara. Kita taat azas dan taat hukum. Kapan saja dipanggil Ketua DPR itu hadir, kita hormati itu. Tapi faktanya karena beliau tidak terlibat, makanya Kapolda juga punya pertimbangan subjektif. Dan jangan pula dikait-kaitkan dengan kalau tidak ditahan akan mengganggu stabilitas Pilkada Madinah. Itu tak benar, tidak ada kaitannya ke situ. Jadi saya mohon kepada adik-adik para mahasiswa, para aktivis, para pemerhati Madinah, berikanlah komentar yang menyejukkan dan berdasarkan data, fakta, hukum yang sebenarnya. Jangan kebablasan memberikan keterangan atau melakukan aksi yang tidak berdasarkan hukum, tanpa melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada penyidik dan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terutama kepada saya. Makanya saya ajak adik-adik mahasiswa, mari kita diskusi. Buat forumnya, saya akan jelaskan semua. Dan kita akan menghormati proses hukum itu dan tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, kawan seperjuangan, aktivis dan pemuda pemerhati Kabupaten Mandailing Natal yang mana telah terus-menerus menyuarakan kasus P3K di Kabupaten Mandailing Natal. Terkait yang disuarakan kawan-kawan tersebut sebelumnya sudah diklarifikasi penuh oleh pimpinan saya selaku kuasa hukum daripada Abang Anda Erwin Lubis dan Bapak Ridwan Rahmudi SHMH. Saya rasa apa yang sudah disampaikan pimpinan saya tersebut dan klarifikasi tersebut sudah jelas dan terang benderang. Terus saya apresiasi dan kami apresiasi penuh kepada Kapolda Sumatera Utara, Dirkrimsus dan penyidik Polda Sumatera Utara yang mana telah menyidik dan memperlihatkan bagaimana proses hukum yang secara terang benderang kepada kita tidak ada yang ditutupi sampai sejauh ini, di mana sampai sejauh ini saudara kita ataupun Ketua DPRD Kabupaten Bang Erwin Lubis tidak tersangkut dalam kasus P3K ini. Terima kasih. Oke, terakhir saya sampaikan kepada masyarakat Mandailing Natal, jangan terpengaruh dengan isu-isu atau rumor yang berkembang di lapangan bahwa saudara Erwin Effendi Lubis terlibat kasus P3K. Itu sama sekali tidak benar bahwa beliau pernah menerima uang satu sen pun atau berapapun dari para P3K maupun dari para tersangka. Mari kita junjung tinggi hukum yang berlaku, jangan ngomong sembarangan dan kebablasan. Kita taat azas dan taat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.